lagi bersama saya. Nama Venita Mian, NIM 1803030024, kelas A, semester 7, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membuat sebuah parodi mata kuliah kajian seminar masalah sosial, tugas mingguan yang keempat dengan judul penyalahgunaan checklist. Berikut adalah videonya. Yuk, kamu lagi ngapain sih? Serius banget? Aku lagi cari barang nih di marketplace. Di Facebook? Iya. Oh, kebetulan aku juga mau cari lemari. Oh iya? Tapi aku pernah dengar nih dari teman aku penasaran, itu aplikasi namanya Checklist ya. Kayaknya di situ banyak deh tentang iklan-iklan apa saja gitu. Oh. Gimana kalau kita cari sama-sama di situ? Oke. Penting ya. Ya. Oke deh. Yuk. Lihat di iklan ini. Lucu banget sih. Iya. Coba kamu baca. Masa iya ini laki-laki jual tempat tidur tapi cuman kerangkanya doang? Ya abis itu coba kamu lihat. Terus yang bisa mengambil itu di atas jam 10 malam. Abis itu ambilnya juga ya cukup lama di semak-semak. Malam-malam lagi. Siapa sih ikan kayak gini? Siapa juga yang mau? Abis itu ada yang komen lagi. Itu mereka mau dibunuh kali. Ikan kayak gini ngapain sih dimuat? Lucu banget deh. Ih, geli. Iya. Vivi, kamu lihat ini deh, ini lebih serem. Ya ampun, dari postingan aja. Masa iya sih? Lucu banget, gak logis. Masa dia mau cari ini teman untuk cicilan rumah sama dengan dia? Maksudnya gimana sih? Ini, kau dengar ya? Lirikan mautnya yang mirip pembunuh berantai. Ia juga memiliki banyak sekali persyaratan yang aneh dan membuat bulu kuduk berkidik. Apa sih? Terus. Pertama, jangan sentuh piring kotor di bak cucian. Kedua, jangan sentuh tirai kamar mandi atau sana. Pertama, jangan sentuh piring kotor di bak cucian. Kedua, jangan sentuh tirai kamar mandi. Asik. Bahkan jika sang penyewa ingin memakai shower dan tirainya masih tertutup, ia harus meminta sang pemilik rumah dulu untuk membukanya. Iya, serem banget sih. Ya, serem. Jika ia membunyikan bel di dapur, maka si penyewa haruslah tidur jam berapapun itu. Pokoknya ia tak suka jika orang yang ditinggal serumah dengannya begadang. Kemudian ia juga tak suka dengan orang Indian. Di sini terakhir, ada sebuah plastik yang menutupi jendela dan dalam kondisi apapun plastik itu tak boleh dibuka. Tapi lucu banget sih iklan di Checklist ini. Masa iya sih iklannya kayak gini? Dimuat lagi. Tapi yang lucunya yuk, yang lain tuh ada yang komen. Buset, serem semua, gak ada yang beres. Lucu. Buset, serem semua, gak ada yang beres. Asli, apa mereka harus se-egois itu ya untuk mancing korbannya, terutama yang mesum itu. Iya banget, aku tuh jijik. Tapi iklannya kagak ada yang benar ya? Iya. tapi lucu juga ya. Aku tuh kemarin tuh nonton juga yang di ini, yang tentang ini, maksudnya yang iklan di Checklist ini, yang prank gitu. Istri ini mau prank dia punya suami. Masa? Iya, abis itu prank bilang ke suaminya dia tuh mau jual diri dan menikah lagi dengan orang luar negeri. Tapi suaminya itu emosi gitu. Emosi abis emosi itu terus istrinya kasih tahu itu hanya prank gitu. Masa dia mati deh. Jadi intinya tuh dia itu mau buat iklan, tapi iklannya itu jual istri, maksudnya jual dirinya dia untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Lucu banget ya. Tapi pas dia upload iklan itu di Checklist, banyak yang komen. Aku juga kemarin banyak aku kemarin juga nonton baca gitu yang komentar bilangnya banyak yang komentar jahat gitu. Maksudnya kan itu hanya prank. Apa sih maksudnya mereka nggak paham gitu tentang prank kayaknya. Lucu ya. Sih, sepertinya. Ya, tapi kalau iklan-iklan di Checklist ini banyak sih, nggak cuma iklan serem, tapi banyak juga iklan-iklan yang lucu gitu, iklan sedih. Tapi kebanyakan sih tentang iklan lowongan pekerjaan, habis itu iklan untuk menjual barang gitu kan. Maksudnya kita juga bisa buat
iklan di sini, maksudnya begitu, konten di tracklist ini. Iya, aku tuh mau gabung kemarin, pas aku lihat yang iklan beginian, aku tuh nggak mau sekarang. Oh my god, serem deh. Jadi mari kita lanjut lagi ya, kita lihat lemari sama pakaian. Oke. Halo masyarakat Indonesia, kabar gembira dari kami, Komunitas Musik se-Indonesia. Saya sebagai Direktur Komunitas Musik se-Indonesia membuka lowongan pekerjaan untuk 5 orang yang beruntung. 2 orang untuk pemain biola dan 3 orang untuk penyanyi solo. Bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri, ada pun persyaratan yang sudah kami siapkan. Yang pertama, remaja dengan kisaran umur 18-22 tahun. Yang kedua, perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, warga negara Indonesia. Yang keempat, memiliki bakat di bidang musik, seperti bernyanyi dan bermain alat musik. Bagi kalian yang ingin mendaftarkan diri, silakan klik link di bawah ini. Dan silakan memenuhi segala persyaratan yang sudah kami siapkan. Lalu, bagi 5 orang yang pemenang nanti akan direkrut langsung oleh Komunitas Musik se-Indonesia. Oleh karena itu, bagi kalian semua yang ingin mendaftarkan, khususnya remaja, silakan klik link di bawah ini dan semoga kalian beruntung. Daftar Trikes mewakili jenis yang berbeda dari kehidupan online sehari-hari yang ditandai dengan minimalisme estetika, anonymity, dan kebetulan. Platform adalah ketidaksepakatan dalam penampilannya, model bisnisnya, dan kebijakannya. Ini adalah sudut web yang ringan pada perubahan desain, berat pada tanggung jawab pengguna, dan mungkin diambang keusangan. Kebanyakan orang menganggap bahwa daftar Trikes sebagai situs yang tampak sederhana dengan beberapa dasar fungsinya. Daftar Trikes adalah situs web ke-19 yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat dan menampung puluhan ribu bursa setiap harinya. Selain iklan untuk dijual, pekerjaan, real estate, dan pribadi. Daftar Trikes dimulai keluar pada tahun 1900-an sebagai daftar email dan tumbuh menjadi situs web pada tahun berikutnya. Segera setelah akses internet tersedia secara luas, daftar Trikes ada di sana. Siap membantu orang mencari dan menemukan, membeli dan menjual. Tetapi secara keseluruhan, daftar Trikes telah terbukti dengan stabil. Dari sudut pandang sarjanawan dan industri, daftar Trikes adalah outlier, memberi kami titik tetap untuk mempertimbangkan norma konstanta online saat siklus dan perubahan. Anda mungkin berpikir bahwa stabilitas tracklist akan membuat mereka merasa aman atau nyaman untuk digunakan. Sebaliknya, daftar Trikes sering memunculkan rasa takut atau cemas. Ketakutan mendominasi kesan pertama banyak orang tentang daftar Trikes, sebagian besar bentuk kekhawatiran tentang penipuan. Di daftar Trikes, pelecehan dan spam adalah masalah nyata. Diperparah oleh sejumlah kecil publikasi kejahatan kekerasan yang dilisensikan. Insiden ini mewakili sebagian kecil dari daftar interaksi Trikes sementara mayoritas berjalan lancar. Namun demikian, sejumlah sebenarnya kejahatan kekerasan pada daftar Trikes kurang dari persepsi bahwa situs ini dibanjiri dengan aktor yang buruk. Memikirkan daftar Trikes transformasi dari pertama untuk pertukaran online menjadi lelucon tentang kebusukan online, sehingga membuka pertanyaan tentang apa arti menstigmatisasi platform tertentu dan orang-orang yang menggunakannya. Ketika orang menggambarkan kecemasan mereka tentang penggunaan tracklist, saya mendengar gema dari harapan sebelumnya untuk internet yang bisa menyatukan orang untuk berbagi ide, memecahkan masalah, dan membangun komunitas. Dalam memikirkan bagaimana budaya digital telah berubah sejak daftar Trikes pertama kali muncul, sejumlah elemen telah diperhatikan, termasuk sejumlah sosial, politik, dan teknologi, yaitu publik yang terbentuk secara online, politik yang membentuk interaksi kita, dan platform yang menampung aktivitas dan percakapan kita. Narasi awal tentang internet menekankan egalitarianisme melalui akses, di mana setiap orang dapat mempelajari hal-hal baru dan membuat konten baru. Tetapi, janji egalitarianisme dan pemberdayaan telah jatuh datar di tengah laporan diskriminasi online seputar gender, nationality, ras, seksualitas, dan kelas. Anehnya, hanya sedikit yang telah ditulis tentang diskriminasi kelas online atau cara kelas membentuk persepsi tentang web.
Untuk lebih jelasnya, banyak yang telah menulis tentang kesenjangan digital yang berarti sosial, budaya, dan ekonomi, implikasi, memiliki versus tidak memiliki akses ke internet. Selain mempelajari implikasi sosial, ekonomi, dan kelas, akses ke teknologi, apa implikasi dari mengasosiasikan tertentu platform dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah? Misalnya, apa yang dilakukan oleh orang, berarti ketika mereka menyebut Trikes daftar internet orang miskin? Politik platform daftar Trikes menekankan akses, dating kembali ke visi internet, di mana akses seharusnya memastikan bahwa siapapun yang memiliki koneksi internet bisa belajar sesuatu yang baru atau menemukan peluang baru. Daftar Trikes tidak menggunakan profil, jadi pengguna tidak bisa menampilkan penanda status sosial. Di sisi pemberi kerja, iklan diberi peringkat berdasarkan tanggal dan tidak ada opsi untuk meningkatkan visibilitas. Tidak ada opsi yang meningkatkan visibilitas. Artinya, semua iklan ada pada dasarnya setara. Berdasarkan teori tersebut dan pemahaman yang sudah saya sampaikan, bahwa kesimpulannya adalah bahwa Craigslist bisa memberikan atau membuka peluang kerja bagi siapa saja mencari, menjual, ataupun menawar barang-barang yang mereka ingin. Berdasarkan video parodi atas dan penjelasan yang sudah saya sampaikan bahwa menunjukkan bahwa Craigslist adalah salah satu situs yang bisa digunakan oleh orang-orang baik untuk mencari ataupun menjual barang mereka. Di sana semua orang berhak untuk mengiklankan apa saja yang mereka inginkan. Namun, baiknya pengguna pada Craigslist atau orang-orang yang melakukan iklan pada Craigslist tentunya harus memiliki batas-batas tertentu agar iklan-iklan yang mereka tampilkan di Craigslist tidak menyinggung perasaan orang lain atau tidak menyebabkan konflik. Meskipun iklan itu merupakan sesuatu lelucon, namun bisa dianggap sesuatu yang tidak baik oleh masyarakat atau orang-orang yang mencari lowongan pekerjaan atau orang-orang yang mencari barang pada Craigslist. Ya, meskipun pengguna aplikasi atau pemilik Craigslist ini memiliki keuntungan besar untuk ekonominya, namun Craigslist ini harus memiliki batas-batas tertentu pada iklan-iklan yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Meskipun semua orang melakukan itu secara gratis, tetapi di Craigslist orang-orang juga harus tahu batas-batas tertentu terhadap iklan-iklan yang mereka tampilkan, agar tidak ada terjadinya sesuatu yang bisa menyinggung orang lain atau sesuatu yang dianggap buruk oleh masyarakat. Dengan begitu, Craigslist sebagai media iklan atau media sosial sebagai internet harus digunakan dengan baik dan harus digunakan dengan baik agar tidak menimbulkan sesuatu yang dianggap buruk oleh